segala aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Shalom, saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali Selasa 21 Februari 2023 yang mengambil judul Hidup Benar Mendatangkan Sukacita. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Odoras dirohaku na bolul, molo hubegi di parangehon anak-anakku kasih tokan. Saudara kekasih, surat 3 Yohanes bersama 2 Yohanes dan surat Yudas merupakan surat-surat yang terpendek perjanjian baru. Surat 3 Yohanes cuma terdiri dari 1 pasal dan 13 ayat. Seluruh surat-surat Yohanes dari pertama sampai ketiga bertemakan kebenaran. Di surat 1 Yohanes dikemukakan bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Justru karena Allah adalah terang, maka kita bisa mengakui bahwa kita adalah makhluk berdosa. Kemudian ketika menerangkan mengenai antikristus, penulis surat Yohanes mengatakan, Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Selanjutnya, Yesus Kristus adalah benar, maka orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Maka jemaat diajak, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada roh Kristus dan ada roh antikristus. Roh Kristus adalah roh kebenaran dan roh antikristus adalah roh yang menyesatkan. Surat 2 Yohanes juga berbicara mengenai sukacita, karena separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Dari pemeriksaan beberapa ayat di surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes, kita mendapati bahwa yang dimaksudkan kebenaran adalah tema yang bersifat menyeluruh atau holistik, meliputi dimensi vertikal dan iman, yaitu keyakinan pada kebenaran Yesus Kristus, dan dimensi horizontal dari iman, itu kasih kepada sesama saudara atau sesama manusia. Keduanya harus nampak dalam kehidupan sebuah jemaat. Penulis bersukacita dan Gaius dipuji karena telah melaksanakan kebenaran yang holistik tersebut. Pernyataan
bahwa Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Raja yang Maha Mulia. Nats renungan kita hari ini berada dalam perikop yang berjudul Salam. Rasul Yohanes menyampaikan salam dalam surat pastoralnya kepada Gaius, anak rohaninya yang sangat dikasihinya. Yohanes sangat bersukacita mendengar kabar bahwa Gaius hidup dalam kebenaran. Yohanes memuji Gaius atas kesetiaannya menyediakan tumpangan dan bantuan bagi para pekabar Injil keliling yang datang melayani mereka. Itulah wujud nyata bahwa Gaius memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Kebaikan yang telah dilakukan oleh Gaius sebagai orang percaya kepada pekabar Injil, tamu asingnya itu telah menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Karena tak kala mereka kembali kepada jemaat asal mereka menceritakan hal itu dengan sukacita. Sebagai orang percaya, marilah kita memahami kebenaran ini dan mau meneladani Gaius agar setia melakukan segala hal yang baik dan benar kepada orang lain, terutama kepada pekabar Injil yang datang melayani kita. Kita wajib menerima pemberita Injil supaya kita boleh ambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Dengan demikian, kita akan mendatangkan sukacita bagi jemaat atau lembaga yang mengutus mereka dan menjadi kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita dan bagi kita orang tua. Apakah yang paling menggembirakan hati kita tentang anak-anak kita dan keturunan kita? Apakah bila mereka memperoleh titel tinggi atau banyak harta, atau mereka menjadi orang terkenal? Firman hari ini menginspirasi bahwa seharusnya yang paling membuat orang tua bersukacita adalah bila anak-anaknya hidup dalam kebenaran menuruti firman Tuhan. Dan demikian, maka orang tua akan terus berusaha sekuat tenaga untuk membekali mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Yohanes mengingatkan penerima suratnya bahwa di dalam jemaat mula-mula ada seorang bernama Gaius yang cara hidupnya layak ditiru karena hidupnya penuh dengan kasih yang antara lain diungkapkan melalui kerelaan menyambut seorang asing. Akan tetapi, ada pula seorang bernama Diotrefes yang perbuatannya harus diwaspadai, tidak boleh ditiru, karena dia menunjukkan sikap memberontak terhadap ajaran kebenaran. Dalam kehidupan kita, sudah semestinya lah bila kita meniru hal yang baik, dan bahkan kita menjadi teladan yang dapat ditiru dalam hal kebaikan. Dimanapun kita berada, ada kemungkinan bahwa kita akan meniru dan ditiru. Marilah kita menjadi anak-anak Allah yang berpegang dan hidup dalam kebenaran. Dalam kehidupan yang kita jalani hari ini, sudahkah kita meniru hal yang baik dan menjadi teladan dalam kebenaran? Jadilah teladan dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau sudah menunjukkan kebaikan kepada kami, dan kami akan melakukan kebaikan itu untuk seluruh orang. Biarlah Tuhan berikan kepada kekuatan melakukan kebaikan dalam keluarga kami dan juga sekeliling kami. Bapa di surga, kami akan bersuka cita jika Tuhan juga
memberikan kebaikan, menanamkan kebaikan bagi anak-anak kami semuanya, agar mereka juga menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Light of the world, shine upon us.